Halo guys, welcome back to Person of Rex. Oke guys, di video gue kali ini gue akan ngebahas mengenai salah satu parfum murah tapi nggak murahan. Kali ini masih edisi lokal ya guys. Dan parfum ini sangat-sangat gourmet sekali wanginya guys. Gokil banget. Parfum ini juga diperuntukkan untuk unisex. Tapi di penciuman gua ini lebih condong ke wanita ya, untuk dari aromanya atau dari wanginya. Cuma mungkin di beberapa hints atau notes cowok pun juga suka terhadap aroma dari parfum yang akan gue review kali ini. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, ini dia Unkenaru Cocoamine 100 ml Eau de Parfum unisex. Gokil banget guys, wanginya gokil banget. Oke, sebelum gua bahas lebih jauh mengenai performance-nya, gua akan sedikit nge-review mengenai presentasi dari Unkenaru Cocoamine yang satu ini. Seperti yang bisa kalian lihat ya guys, bentuk botolnya itu sama persis dengan video yang udah gue bahas di sebelumnya ya, Unkenaru Berry Brulee. Mirip banget, sama banget. Yang membedakan hanya di bagian capsnya. Untuk yang Cocoamine ini, capsnya dia berwarna hijau mint ya guys, dia hijau muda. Lalu ada marble seperti ini motifnya. Oke. Dan dia berat juga guys, bobotnya berat. Lalu di bagian botolnya ini, bagian depannya hanya stiker dengan tulisan dan gambar seperti ini ya guys. Lalu ada tulisan Cocoamine. Di bawahnya Eau de Parfum 100 ml. Mohon maaf ya guys kalau kamera gua autofokusnya nggak bisa ya. Oke, paling tidak bentuk botolnya, untuk stikernya pun juga sama, yang membedakan tulisan Cocoamine ini. Dan mungkin juga dari si gambar stikernya ini ya guys. Lalu lanjut ke sprayer. Sprayernya ini sama juga seperti parfum-parfum gua yang udah gua review lainnya. Bahannya kokoh, terbuat dari besi. Di bagian atas tidak ada ornamen apapun, jadi polosan aja ya guys. Dan dia tidak ada penguncinya, baik itu ring maupun magnet. Jadi hanya menutup pas seperti ini guys. Oke, dan sekarang gua akan lanjut untuk tes si sprayernya ini. Apakah dia bisa bekerja dengan baik atau tidak, apakah ada leaking atau tidak. Oke guys, gua coba dulu ya. Oke, agak keras nih ya. Tuh, 2. Dan di kulit. Oke. Enak banget guys, serius enak banget untuk wanginya ini. Dan so far sprayernya tidak ada leaking ataupun seret ya guys ya. Cuma tadi ada sedikit keras aja, tapi itu minor banget, nggak ada masalah. Dan hanya dengan setengah tekanan dia mampu mengeluarkan jusnya dengan cukup lebar. Memang tidak begitu jauh, tapi dia cukup melebar. Dan so far tidak ada masalah, tidak ada leaking ya, yang pasti ya. Tidak ada leaking, dan secara build quality sama-sama bagus dengan Berry Brulee yang udah gua review di video gue yang sebelumnya. Secara build quality, presentasi oke banget guys. Oke, sekarang yuk kita lanjut untuk membahas mengenai performanya. Oke guys, untuk performanya, Unkenaru Cocoamine 100 ml Eau de Parfum. Di bagian top notes-nya dia ada hazelnuts dan juga strawberry. Lalu di bagian middle notes-nya dia ada cocoamine dan peppermint. Dan terakhir di bagian base notes-nya dia ada vanilla dan juga milk chocolate. So, dapat gua katakan untuk klasifikasi dari parfum yang satu ini ialah fresh,
gourmand, dan minty. Untuk first impressionnya, di bagian openingnya langsung disuguhkan oleh wangi coklat dan fresh minty guys. Fresh atau mintnya ini nggak main-main ya guys. Begitu disemprotkan di lipatan tangan ya, bagian dalam ini, dia langsung memberikan sensasi yang dingin guys. Bener-bener mint ya. Itu keren sih guys buat gua. Itu oke banget sih, dan gua belum pernah merasakan sensasi seperti itu ya di parfum-parfum gua gitu ya. Ini bener-bener terasa dingin guys, terasa fresh gitu ya. Jadi bukan hanya kesan dari kita mencium si aroma wanginya, tapi juga kita merasakan di kulitnya juga guys. Well, buat gua pribadi di bagian openingnya itu unik ya guys. Itu benar-benar memberikan suatu booster ya buat gue pribadi ya, booster semangat gitu ya untuk mengawali hari, misalkan untuk ke kampus, untuk ke kantor gitu ya guys. Ini oke banget guys, apalagi di pagi hari ya, dalam keadaan cuaca yang sejuk, ini oke banget guys. Dan di bagian openingnya pun juga memberikan vibes yang bersemangat ya guys, yang energik. Oke, tapi tidak terlalu yang bombastis lah dalam tanda kutip gitu ya, tidak terlalu yang bright banget gitu ya, enggak. Cuma rasa energik, rasa semangatnya itu gitu ya untuk mengawali hari gitu ya, itu bener-bener terasa ya. At least ini di pengalaman gua atau di penciuman gua seperti itu ya guys. Dan itu berlangsung, wanginya dari coklat dan mintnya itu berlangsung sampai ke fase kedua, itu kurang lebih sampai 10 atau 15 menit ya guys. Itu berlangsung terus gitu ya. Lalu masuk ke fase dry down setelah 15 menit berlangsung. Masuk fase dry down, di situ dia mulai tone down ya guys. Untuk wanginya, dia itu lebih menonjolkan sweet gourmand, meskipun bukan yang berlebihan ya, bukan yang sesuatu yang mengalahkan dari si coklatnya tadi, itu tidak. Tapi sweet gourmandnya ini sebagai pelengkap. Si mint dan juga coklatnya tadi itu masih berasa, tapi memang agak tipis. Cuma masih berasa ya guys. Jadi kalau didekati seperti ini ya, coklat, mintnya diboost lagi dengan sweet gourmand dari vanilla. Oke, dan entah kenapa gitu ya, di awal yang sempat gue mention atau gue katakan ada notes dari strawberry, gue tidak merasakan ada wangi dari stroberinya guys. Jadi itu langsung ke coklat dan mint. Lalu di bagian dry downnya baru di boost sweet gourmand dari vanilla. Oke, dan milk coklatnya sendiri pun juga mungkin udah diwakili dari si vanilla itu sendiri ya guys. Jadi wanginya itu bener-bener cozy gitu ya di akhir ya, cozy, comforting gitu ya, atau nyaman gitu jadinya guys. Jadi yang pertama itu udah menjadi mood booster, itunya di openingnya udah oke banget. Ditambah begitu masuk dry down sampai wanginya habis, itu bener-bener memberikan sensasi atau vibes yang calming gitu ya, yang cozy, yang nyaman, dan juga sesuatu yang menenangkan gitu ya guys. Itu bener-bener diberikan atau diciptakan dari si cocoa mint yang satu ini guys. Well, paling untuk dari segi first impressionnya, gue hanya bisa mengatakan itu ya guys. Dan wanginya apakah gue suka? Gue suka gitu ya, sebagai parfum yang unisex. Cuma memang ini lebih ditujukan untuk wanita. Cuma dari sisi dry downnya gua suka. Jadi mungkin untuk cowok lebih suka di bagian dry down, tapi dari mulai opening sampai ke middle notesnya atau sampai ke fase kedua gitu ya, mungkin itu lebih ke wanita. Oke guys. Dan sekarang untuk longevity-nya, well, bisa gua katakan untuk parfum ini di kulit gua memang tidak
selama yang berry brulee. Oke. Di kulit gue ini bisa bertahan di rentang waktu kurang lebih 2-3 jam di indoor di ruangan yang ber-AC. Lalu untuk di baju pun juga bisa dikatakan kurang lebih sama ya guys ya. Cuma gue sempet tadi terakhir gue ngetes itu berada di kurang lebih 4 jam gue tes di baju saat di indoor ber-AC. Lalu untuk di luar ruangan, di outdoor gitu ya, panas-panasan, kena debu, kena polusi gitu ya, di gua pribadi itu bisa bertahan di 1 jam. 1 jaman mentok lalu hilang wanginya ya. Dan untuk di baju pun juga tidak terpaut lama, 1-1,5 jam wanginya hilang. Oke. Jadi memang enggak selama itu ya untuk di luar ruangan atau di outdoor dengan suhu yang panas, dengan polusi yang berlebih, si Cocoamine ini tidak bertahan dengan lama. Tapi kalau kalian mau pakai parfum ini misalkan outdoor gitu ya, di cuaca yang sejuk ya, kayak di pagi hari, di malam hari gitu ya, yang sejuk, atau cuaca setelah hujan gitu ya, ini oke banget guys. Ini bisa bertahan dengan cukup lama ya. Bahkan mungkin bisa bertahan di rentan waktu yang sama seperti yang di indoor tadi, sekitar 2-3 jaman bahkan lebih ya. Jadi tergantung juga. Nah, satu lagi tergantung juga dengan feromon kalian atau dengan keringat kalian. Ini pun juga bisa menjadi apa ya, boostingan lagi gitu ya. Kalau feromon ataupun keringat kalian itu cocok dengan wangi atau dari karakter wanginya si Cocoamine ini, itu pasti bisa bertahan lebih lama lagi, bahkan menjadi lebih enak lagi guys wanginya. Tapi kalau feromon kalian itu kontra terhadap wangi dari si Cocoamine ini, mungkin itu bisa malah menjadi bumerang ke penciuman kalian di saat kalian memproduksi keringat berlebih, atau bahkan juga mungkin wanginya akan cepat hilang. Jadi ada beberapa faktor yang mungkin bisa gue bilang ini agak tricky juga ya dalam memilih parfum yang satu ini atau dalam menggunakan parfum yang satu ini. Tapi buat gue pribadi, gue suka dengan wangi coklatnya, dengan sensasi dinginnya, gue suka guys. Dan untuk shadesnya ini tergolong moderate. Oke. Dia nggak yang weak, dia nggak yang strong, tapi moderate. Dan dia bukan tipikal untuk pancaran wanginya yang melingkupi suatu ruangan, tidak. Tapi hanya beberapa meter aja ya, kayak 1 meter gitu ya, orang yang berpapasan dengan kalian itu yang bisa menotis atau mencium aroma dari si parfum yang satu ini. Oke. Dan untuk occasion, parfum ini versatile ya guys. Kalian mau pakai dari pagi, siang, sore, malam, asalkan di cuaca yang sejuk, ini oke banget. Untuk kalian ngampus, untuk kalian ngantor gitu ya, atau hangout dengan teman-teman kalian di malam hari gitu ya, ini oke banget. Dan mungkin karakter dari parfum yang satu ini menurut gue kurang cocok untuk dipakai di pesta. Oke guys, jadi dia ini lebih casual, jadi untuk daily activity ya. Dan wanginya juga untuk anak-anak muda gitu atau teenager pun juga masuk ya terhadap karakter dari wanginya parfum ini. Tapi untuk dari sisi elegan, kalau kalian mau pakai ini untuk ke pesta gitu ya, dengan dress yang mungkin elegan, yang glamor gitu ya, ini nggak cocok guys. Buat gue pribadi, ini tidak cocok. Oke. Dan untuk pengaplikasiannya, gue coba ngetes gitu ya, berapa kali sih yang efektif. Oke. Untuk pengaplikasiannya maksimal 3 kali di tiap spot. Biasanya gue antara 2 kali sampai 3 kali. Misalkan di 2 kali di belakang kuping kiri, atau 3 kali di belakang kuping kiri, kuping kanan gitu ya. Dan yang pasti di lipatan tangan bagian dalam guys. Oke. Lalu di lengan baju, bagian kiri dan juga bagian kanan. Itu udah cukup.
Dan untuk di respray lagi pun juga oke banget guys, asalkan tidak berlebihan. Oke, jadi cukup 2 kali spray gitu ya per spotnya, itu udah oke. Dan gua rasa untuk dari segi manisnya memang tidak semanis yang berry brulee. Oke, jadi ini masih oke banget, tidak memberikan feedback yang buruk terhadap penciuman kalian ataupun orang-orang sekitar kalian gitu ya, asalkan sekali lagi kalian menyemprotkan atau mengaplikasikannya dengan tidak berlebihan. Oke guys, well sekarang untuk harganya. Istri gua, nah ini parfum istri gua ya by the way, istri gua beli parfum ini di harga 378.000 di online dan blind buy. Belum pernah coba parfum ini dimanapun, dan ya katanya sih ini sesuai ekspektasi, benar-benar mendekati dari segi coklatnya, dari segi mintnya gitu ya. Apabila digabung, kalau nggak salah itu ada aroma atau makanan gitu yang seperti ini tuh, kayak di KitKat gitu ya mungkin ya, kayak ya makanan-makanan coklat mint gitulah guys. Itu mirip banget wanginya, dan ya jadi tidak menyesal ya guys. Jadi blind buy tapi nggak nyesel. Oke. Dan gua rasa sampai di sini dulu ya guys untuk review singkat parfum murah tapi nggak murahan dari Unkenaru Cocoa Mint. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian gua maupun kekurangan dalam pelafalan gua, silahkan kalian koreksi di kolom komentar. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai parfum yang satu ini, silahkan kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Semoga video gue ini bisa bermanfaat buat kalian, terutama bagi kalian yang sedang mencari parfum dengan aroma yang gourmand gitu ya guys, yang coklat dan juga ada hint mintnya gitu ya. Mungkin parfum ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk kalian mencari parfum dengan kategori tersebut. Oke guys, thank you banget for watching. Thank you banget yang udah nonton video gue ini. Jangan lupa klik subscribe, share, likes, dan juga komen. Gue Diki from Personal Fragrance, signing out. Ciao.